Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Rabu 15 Desember 2021, pekan ketiga masa Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini selalu ada resiko dan terkadang merasa tidak adil. Namun, sebagai orang beriman, kita tahu siapa yang dapat kita andalkan dan kepada siapa kita mengharapkan pertolongan. "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan." Nabi Yesaya kembali mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang patut kita sembah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut Nabi Yesaya, sikap berpaling kepada Allah mesti diikuti dengan sikap bertekuk lutut di hadapannya dan mengaku bahwa keadilan dan kekuatan hanya ada di dalamnya. Bertekuk lutut merupakan sebuah ungkapan batin dari sikap kerendahan hati karena menyadari keterbatasan sekaligus berpasrah dan mengakui peran Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kita tetap percaya kepadanya meskipun di tengah pergumulan atau ancaman yang berbahaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kadangkala kita mengalami hal-hal yang dapat menghambat atau bahkan melumpuhkan kehidupan rohani kita. Misalnya, ketika kita mengalami kekecewaan. Yohanes Pembaptis juga mengalami masa-masa yang menggoyahkan iman kepercayaannya kepada Yesus, dan hal ini terlihat ketika ia menyampaikan pesan dan menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pertanyaan tersebut mengungkapkan adanya suatu pergumulan dari keadaan yang tidak menyenangkan karena Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Kemudian Yesus merespon dengan mengatakan, "Berbahagialah
orang yang tidak kecewa meskipun harapannya tidak tercapai sesuai keinginan sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengharapan yang sama kita alami dalam masa Advent ini. Namun, pengharapan akan kedatangan Sang Mesias hendaknya terungkap dalam sikap dan pertobatan batin kita. Menyambut kedatangan Sang Penyelamat, pertama-tama, baiklah kita menyucikan hati dan budi kita agar pantas menyambutnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama masa penantian ini juga kita memberi waktu khusus bagi diri kita sendiri untuk mengenal lebih dekat lagi siapakah sesungguhnya Yesus yang dinanti-nantikan itu. Mempersiapkan apa yang pantas bagi kedatangannya di dalam hati kita dan di dalam keluarga kita. Yesus yang datang akan membebaskan kita dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan meneguhkan kita dalam perbuatan-perbuatan baik. Ia adalah Allah yang menuntun kita kembali kepada keselamatannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, identitas utama kita orang Katolik adalah penuh cinta kasih. Hal ini dikarenakan Allah yang diimaninya adalah kasih itu sendiri, dan Yesus pun selalu mengajarkan hukum cinta kasih. Namun identitas ini hanya akan lebih diakui jika tampak dalam perbuatan kita. Karya-karya karitatif nyata mesti selalu diperjuangkan setiap hari. Maka, sudahkah kita memiliki kebiasaan untuk mengamalkan kasih demi mengokohkan kekatolikan kita? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga menjelang kedatangan Putra-Mu, kami dikuatkan untuk hidup beriman sekarang ini dan kelak dikaruniawi hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.